Nenek tuh bentar lagi ya, kurang lebih ya 1 minggu itu gini, meninggal katanya. Halo, assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Jumpa lagi ya, ketemu maning karo nyong. Wong Cilacap ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Nah, di video kali ini saya mau sharing atau berbagi cerita tentang nenekku sakit. Sedih banget ya. Jadi nenek tuh selama saya menjaga ini hampir 8 tahun ya. Baru kali ini sakitnya tuh parah gitu. Biasanya waktu itu pernah ya, pas musim dingin pernah sakit dirawat 4 hari, tapi sudah lama banget. Itu dari kalau nggak salah 2016 atau 2017. Nah sekarang nih nenek tuh sakit. Awalnya tuh nenek bilang tuh sakit kepala, rasanya muter katanya, vertigo ya. Terus ini jadi pertama bilangnya sakit kepala, terus saya kasih Panadol ya. Saya pikir itu udah sembuh gitu ya. Jadi pas malamnya itu jam 2 malam, itu kan biasalah nenek waktu sebelum sakit ini kan kalau pipis harus ke kamar mandi ya. Dan jarak dari kamar ke kamar mandi itu lumayan harus melewati dapur. Nah, waktu itu jam 2 malam nenek tuh bangun mau pipis. Nah, saya tuh nyalain lampu dulu. Nah, kesalahan saya tuh nyalain lampu dulu itu, nggak langsung, ya kan gelap kan, saya pikir gelap biar terang gitu kan. Waktu itu nenek tuh masih pakai itu apa sih namanya, yang tongkat. Nah baru berdiri itu, baru mau pegang itu jatuh gitu kan. Nah pas saya datang tuh udah telat, udah jatuh gitu kan. Nah posisi saya itu habis menyalakan lampu. Biasanya tuh nggak apa-apa gitu, saya pikir udah sehat-sehat aja gitu kan. Ternyata jam 2 tuh jatuh. Nah nggak tahu jatuhnya gimana ya, soalnya kan ini gitu kan, saya kan nggak langsung lihat gitu. Jadi bagian dada katanya sakit gitu kan. Nah akhirnya kan dibawa ke rumah sakit, tapi sama majikan tuh dibawa ke dokter umum gitu, spesialis kayak gitu pokoknya. Apa sih ya, periksa bagian kepala dulu katanya, kan pusing ya. Jadi sama majikan tuh dilihat dulu. Jadi kita periksanya katanya ke ini apa, penyebab pusingnya tuh apa. Habis itu periksa ke ini bagian dadanya. Nah jadinya tuh apa ya, periksanya tuh beda-beda dokter gitu, ruangnya juga beda. Nah terus dikasih jadwal kapan lagi datang ke sana periksa gitu. Dan sampai berapa hari itu ya masih sakit, bilangnya masih sakit. Jadi nenek tuh sering nangis kalau malam ya, pokoknya siang sore malam sering nangis. Jadi saya tuh kayak nggak bisa gerak gitu, mau masak aja susah gitu. Terus untuk makan pun nggak doyan nenek tuh. Jadi seminggu kemudian kita periksa lagi sesuai jadwal, belum sembuh juga gitu kan. Sampai diperiksa ke rumah sakit bagian sana, tapi masih sama ya, di bagian UGD tapi yang lantai atas. Nah diperiksa bagian belakang, katanya ada airnya atau apalah, saya yang kurang paham gitu kan. Itu sampai diperiksa ke sana gitu, terus sampai di ronsen 2 kali.
terus sampai di ronsen kepalanya. Kok nggak sembuh-sembuh ya, padahal kita udah bolak-balik sampai ke ini dokter jantung, sampai dokter jantung di lantai 1. Itu kok belum sembuh-sembuh juga. Akhirnya saya bilang, mungkin ini nenek harus dirawat, mungkin majikan, aku bilang kan gitu kan. Habis itu kita ke bawah ke UGD, harusnya dari awal tuh ke UGD gitu kan. Kita bawa ke UGD, akhirnya ditangani, dikasih infus, ya langsung diinfus. Tapi kalau di nenek tuh modelnya di rumah tuh nangis-nangis. Tapi waktu di sana tuh nggak nangis gitu, anteng gitu. Dokternya pun apa ya, saya minta dirawat gitu, nenek dirawat aja di sini di rumah sakit. Kalau di rumah tuh nangis terus, katanya sakit gitu kan, suruh makan juga susah gitu kan. Tapi setelah kita apa ya, infusnya habis, kita disuruh pulang, nggak boleh dirawat gitu. Nenek tuh katanya sehat-sehat aja gitu. Jadi akhirnya padahal kita udah siap-siap dari rumah, itu udah bawa baju ganti lah, terus macem-macem, pokoknya alat-alat yang dibutuhkan nanti kalau menginap. Nah, akhirnya kita jam berapa ya, sekitar jam 10 kalau nggak salah, kita pulang gitu kan. Kata dokter disuruh pulang, ya udah pulang. Ya itu juga nggak langsung sembuh gitu, kurang lebih 1 bulan baru sembuh. Itu pun saya butuh perjuangan ya, nenek tuh kan susah makan gitu, sampai dikasih susu gitu kan. Ntar susunya masih ada nggak ya? Majikan sampai beli susu seperti ini ya. Terus anaknya majikan juga beli susu ini, ya macam-macam merek lah, beda-beda. Tadinya tuh nenek susah banget kalau minum susu, tapi ini demi kesembuhan ya saya paksa dan mau gitu, alhamdulillah. Terus apa ya, terus ada minuman apa lagi tuh, sari ayam, itu ada dikasih dari cucunya nenek, yang di lantai atas, ada yang cucunya nenek di Taipei, ada anaknya nenek yang di Taipei, jadi pada ngasih gitu kan. Nah, ini juga salah satunya sari ayam yang dikasih cucunya nenek. Jadi untuk menyembuhkan nenek tuh butuh waktu kurang lebih 1 bulan ya. Itu pun ya untuk apa ya, kita juga menyediakan kloset yang di dalam, yang bisa ditaruh kamar. Ini kloset bisa ditaruh kamar ya, praktis buat lansia, nggak perlu ke toilet kalau malam-malam, atau ya pokoknya bagi yang sulit jalan bisa pakai ini, tinggal nongkrong. Ini caranya begini. Nah, ini dibuka, ini kalau sudah dibuka ini taruh sini, tinggal nongkrong di sini. Kalau misalkan sudah penuh, buang ke kloset. Nah, ini kalau ini ya, kalau saya buangnya pagi-pagi ya kalau sudah penuh. Kalau nggak dipakai ditutup jadi nggak bau. Begini cara pemakaiannya. Itu juga kita dadakan beli biar nenek nggak jatuh gitu kan. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke kamar mandi kalau malam ya. Siang juga tetap di kamar aja gitu kan. Jadi untuk menyembuhkan nenek tuh butuh perjuangan. Jadi nenek tuh sempet divonis mau meninggal, kata
temennya anaknya nenek. Beliau bilang ke aku ya, nenek tuh bentar lagi ya, kurang lebih ya 1 minggu itu gini meninggal katanya. Ya Allah, waktu itu saya sedih banget ya, bener-bener nangis, kayak saya nangis. Jadi pas nenek sakit parah, nggak pernah sakit seperti ini ya, saya sampai nangis melihat nenek di ronsen sampai 2 kali. Jadi ronsen dada itu 2 kali, terus ronsen kepala 1 kali. Jadi nenek selama ini nggak pernah seperti ini. Dan pikiranku waktu itu, saya rawat nenek baik-baik. Mungkin ya kalau memang sudah waktunya gitu kan, mungkin ya tugas saya selesai sampai di sini mungkin, karena ya nenek nggak sehat-sehat gitu kan, saya pikir gitu. Jadi waktu nenek sakit tuh saya merawat beliau itu benar-benar ya dengan hati gitu. Ya mungkin waktunya saya pulang ke Indonesia gitu, tapi saya ini berdoa sama Allah malam-malam ya, kalau ini tahajud saya berdoa sama Allah, ya Allah semoga nenek sembuh gitu. Kalaupun udah waktunya itu sebaiknya ya jangan pas habis jatuh gitu loh. Saya nggak enak gitu, sayanya ngerasa nggak enak gitu. Ya seperti itulah pengalamanku waktu nenek sakit parah dan hampir divonis hampir meninggal. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah ya, nenek alhamdulillah sehat lagi. Makasih ya Allah, berarti saya masih bisa sampai Mei insya Allah baru pulang. Itulah tadi teman-teman pengalaman saya merawat nenek ya, benar-benar butuh perjuangan, sakit kurang lebih 1 bulan dan gak pernah seperti ini. Makasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.